Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar dan juga merenungkan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dari seseorang yang ada di dalam kitab suci yang bernama Syaul atau Saul. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, sebelum Daud itu ditahbiskan menjadi raja atas Israel, waktu itu orang-orang Israel itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Syaul atau Saul. Dan perlu saudara ketahui bahwa pemilihan Syaul sebagai raja ini sempat membuat Syaul itu bingung, saudara. Kenapa kok Syaul itu bingung? Karena Syaul itu merasa dia datang dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu suku yang terkecil dan bisa dikatakan suku Benyamin itu tidak terlalu dipandang, saudara. Dan dipilihnya Syaul sebagai raja ini juga bisa dikatakan suatu keanehan. Kenapa dikatakan dipilihnya Syaul sebagai raja itu suatu keanehan? Karena melalui nubuatannya Yakov atau melalui nubuatannya Yakub, sebetulnya Bapak Yahweh itu sudah menetapkan bahwa pemimpin Israel itu akan datang dari suku Yehuda. Tetapi kenapa yang muncul justru dari suku Benyamin? Dan kitab suci memberitahu kita, Syaul dipilih menjadi rajanya orang-orang Israel. Itu karena desakan orang-orang Israel yang menginginkan seorang raja bagi mereka. Nah, waktu itu saudara, Bapak Yahweh itu turuti apa yang menjadi keinginan dan kemauannya orang-orang Israel. Mereka minta raja, Tuhan kasih raja. Sekalipun saya katakan sebetulnya permintaannya orang-orang Israel yang minta raja kepada Bapak Yahweh itu sebetulnya satu permintaan yang sangat menyakiti hatinya Bapak Yahweh. Karena apa? Kok saya katakan permintaannya orang-orang Israel yang minta raja itu sebetulnya satu permintaan yang tanpa mereka sadari. Permintaan itu sebetulnya satu permintaan yang menyakiti hatinya Bapak Yahweh. Karena sebetulnya Bapak Yahweh itu sudah menetapkan Israel itu menjadi satu bangsa yang ke-12 sukunya itu akan menjadi Kohanim. Kohanim itu dari kata Kohen yang artinya imam. Sedangkan imam tugasnya adalah sebagai penata layanan atau yang melayani Elohim. Nah, maka dengan demikian, seseorang yang sudah ditetapkan menjadi seorang Kohen, termasuk Syaul, sebetulnya tidak bisa menjadi seorang raja, itu tidak bisa. Demikian pula sebaliknya. Seseorang yang sudah ditetapkan sebagai seorang raja, itu tidak bisa menjadi seorang Kohen atau imam. Dan ini artinya yang menjadi raja atas kaum Kohanim atau yang menjadi raja atau yang bisa jadi raja atas imam-imam siapa ini? Bapak Yahweh sendiri. Dan itu bisa saudara lihat di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal ke-19 ayat yang ke-6. Coba kita baca. Shemot atau Keluaran 19 ayat yang ke-6, Keluaran pasal ke-19 ayat yang ke-6, saya akan bacakan dulu bahasa Ibraninya seperti yang ada di depan ini, lalu nanti kita akan membaca bersama-sama bahasa Indonesianya. Shemot atau Keluaran 19 ayat 6, dalam bahasa Ibrani di situ ditulis seperti ini, Wa atem tihyuli mamlehet kohanim, wa koi kados eleh hadabarim aser tedaber el bne Yisrael.
yang dalam bahasa Indonesia artinya dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku. Bagi siapa itu? Yahweh dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani atau Bani Israel. Imamat yang rajani itu artinya imam-imam yang melayani raja. Ya, jadi kata imamat yang rajani itu artinya imam-imam yang melayani raja. Namanya saja imamat rajani. Kata imamat rajani itu sebetulnya imam-imam yang melayani raja. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara, sebetulnya bangsa Israel itu sudah ditetapkan Bapak Yahweh. Jadi imam-imam atau pelayannya Bapak Yahweh. Dan otomatis kalau mereka itu sudah ditetapkan jadi imam-imam atau pelayan-pelayannya Bapak Yahweh, maka yang jadi raja atas mereka berarti siapa? Ya Bapak Yahweh sendiri. Nah, tetapi rupanya sekalipun bangsa Israel paham akan hal ini, tetapi kita bisa melihat waktu itu orang-orang Israel itu tetap merengek-rengek dan mendesak Bapak Yahweh minta dicarikan seorang raja. Dan inilah sikap yang tadi saya katakan menyakiti hatinya Bapak Yahweh. Sikap merengek-rengek mendesak Bapak Yahweh dengan rengean-rengean mereka yang minta raja. Inilah yang saya sebut sikap ini sebetulnya satu sikap yang tanpa orang-orang Israel sadari. Sikap rengean mereka itu sudah menyakiti hatinya Bapak Yahweh. Sampai-sampai pada waktu itu Bapak Yahweh itu ngomong apa, saudara? Sama Samuel. Samuel, coba kamu lihat bangsa Israel itu. Mereka terus mendesak aku dan minta raja. Sekarang begini, turuti saja apa yang jadi mau mereka. Mereka minta raja, oke, aku kasih raja. Tetapi asal kamu tahu Samuel, bahwa ketika mereka minta raja, itu bukan semata-mata mereka mendesak minta raja, itu bukan semata-mata karena melihat anak-anakmu yang jadi hakim, yang brengsek. Tidak, bukan semata-mata karena itu. Tetapi mereka merengek-rengek dan terus mendesak aku minta raja, itu sebetulnya karena mereka sedang menolak aku sebagai raja. Memang bangsa Israel minta rajanya itu karena melihat apa? Karena melihat anak-anaknya Samuel yang jadi hakim itu pada brengsek, saudara. Karena apa? Karena pada waktu itu sekalipun anak-anaknya Samuel itu jadi hakim, tetapi pada waktu itu mereka menerima suap. Jadi kalau dikatakan imamat yang rajani itu sebetulnya imam-imam yang melayani raja. Artinya tidak ada raja untuk orang Israel. Raja manusia untuk orang Israel itu tidak ada. Karena rajanya siapa? Yahweh sendiri. Yang dikasih di tengah-tengah orang Israel sebagai kepanjangan tangannya Bapak Yahweh itu seorang apa? Hakim. Gitu loh. Bukan raja. Jadi kepanjangan tangannya Bapak Yahweh di tengah-tengah orang Israel itu cuma seorang hakim, saudara-saudara sekalian. Tetapi pada waktu itu orang-orang Israel melihat hakim-hakim yang anak-anaknya Samuel ini brengsek semua. Mereka banyak memutarbalikkan fakta dan di situ ternyata mereka juga menerima suap. Nah, disitulah orang-orang Israel yang geram melihat kelakuan anaknya Samuel ini. Maka di situ mereka mendesak Bapak Yahweh minta diberikan seorang raja. Cuman waktunya Bapak Yahweh untuk ngasih raja untuk orang Israel itu sebetulnya belum waktunya Tuhan, gitu loh saudara ya. Jadi waktunya Bapak Yahweh untuk dalam tanda kutip ngasih raja untuk orang-orang Israel itu belum waktunya Tuhan. Tapi karena Bapak Yahweh itu terus didesak sama orang-orang Israel,
akhirnya Bapak Yahweh kasih raja untuk orang-orang Israel. Jadi dari sini saudara, kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa Syaul adalah raja hasil desakan orang-orang Israel, bukan pilihan Bapak Yahweh yang sesungguhnya. Yang seringkali saya katakan apa? Syaul itu raja yang dipilih Bapak Yahweh, tapi bukan pilihannya Bapak Yahweh. Saudara bisa tahu bedanya? Syaul itu raja yang dipilih sama Bapak Yahweh, tapi sebetulnya Syaul itu bukan pilihannya Bapak Yahweh. Karena pilihannya Bapak Yahweh harus datang dari suku apa tadi? Yehuda. Tapi kok ini justru yang muncul dari mana? Dari Benyamin. Inilah yang disebut Syaul itu sebetulnya raja yang dipilih Bapak Yahweh, tapi bukan pilihannya Bapak Yahweh. Karena pilihan Bapak Yahweh sudah dinubuatkan melalui nubuatannya Yakub, bahwa pemimpin Israel akan datang dari suku Yehuda dan bukan suku Benyamin. Coba kita buktikan. Betul enggak? Pemimpinnya Israel itu akan dikirim datang atau muncul dari suku Yehuda. Beresit Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan Yehuda bagaikan anak singa. Perhatikan, yang disebut bagaikan anak singa siapa itu? Yehuda. Demi mangsa anakku engkau telah naik. Ia telah meniarap, ia telah berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang membuatnya bangun? Perhatikan ayat 10. Tongkat kekuasaan tidak akan beranjak dari siapa? Benyamin atau Yehuda? Yehuda. Dan yang menentukan hukum dari antara kedua kakinya sampai ketika Shilo datang, maka ketaatan bangsa-bangsa adalah kepada Yehuda. Nah, ayat ini saudara, secara khusus ayat yang ke-10 itu membuktikan bahwa pilihan Bapak Yahweh untuk Raja Israel itu bukan dari Benyamin datangnya, tetapi dari suku Yehuda. Nah, tetapi sekalipun Syaul ini dipilih atas dasar desaan orang-orang Israel, tetapi tetap saya katakan masih ada pelajaran yang baik yang bisa kita tarik dari kehidupan seorang Syaul, saudara. Jangankan kita belajar dari seorang Syaul, saudara. Setan saja itu ada sifat-sifatnya yang baik yang bisa kita pelajari. Padahal setan itu sebetulnya ada baik-baiknya enggak kira-kira? Tidak ada. Tetapi ternyata di dalam setan itu ada sifat-sifatnya setan yang bisa kita pelajari. Yang kita mesti belajar dari setan apa? Dia pantang menyerah. Dan setan itu selalu bisa bekerja dalam tim. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, bisa enggak kira-kira bekerja dalam tim? Banyak saya perhatikan tim pelayanan yang hancur dan bubar. Itu hanya gara-gara personilnya tidak bisa bekerja dalam tim. Berarti kalah enggak sama setan, saudara? Kalah. Setan itu bisa bekerja dengan tim. Dan dia tidak menyerang antar timnya itu. Dia tidak menyerang. Nah, itu beberapa sifat setan yang bisa kita pelajari. Ya, jadi sekalipun Syaul itu dipilih atas desaan orang banyak, desakan orang-orang Israel, tetap saya katakan dari siapapun itu masih ada pelajaran yang baik yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita dari Syaul. Walaupun Syaul dipilih atas desakan orang Israel, dan akhirnya pemerintahannya kita tahu tidak happy ending. Tetap ada pelajaran yang baik dari Syaul. Coba pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Syaul, saudara? Coba saudara perhatikan kata-kata Syaul. Ketika pada waktu itu Bapak Yahweh melalui Samuel itu memilih Syaul, saudara. Di dalam kitab Alef Samuel atau 1 Samuel 9 ayat 21. Waktu itu ketika Samuel itu disuruh Bapak Yahweh datengin si Syaul dan ngomong kamu akan dipilih jadi rajanya atas Israel. Waktu itu Syaul ngomong apa?
Bukankah aku seorang suku Benyamin, yang terkecil dan keluargaku yang paling tidak terpandang dari antara seluruh keluarga dalam suku Benyamin? Syaul ngomong seperti itu, saudara. Di sini, saudara, kita bisa melihat Benyamin itu suku yang terkecil. Dan Syaul atau Saul itu datang dari sana. Bahkan dikatakan apa? Di antara seluruh keluarga Benyamin, keluarganya Syaul itu yang paling tidak terpandang. Jadi kalau saya bayangkan, sudah Benyamin itu suku yang terkecil, di dalamnya ada keluarga-keluarga. Nah, keluarganya Syaul itu keluarga yang paling tidak dipandang. Nah, di sini saudara perhatikan baik-baik. Disinilah pelajaran yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Yang secara khusus pelajaran ini ditujukan untuk orang-orang yang melayani Tuhan dimanapun. Jadi secara khusus pelajaran ini, pelajaran dari kehidupannya Syaul ini secara khusus ditujukan untuk orang-orang yang melayani Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Dipilihnya Syaul yang datang dari suku yang tidak terpandang ini, saudara. Hal ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa kita yang melayani Bapak Yahweh, dimanapun kita melayani Bapak Yahweh, mungkin kita bukan orang-orang yang punya pengalaman yang mumpuni. Dan mungkin juga kita orang-orang yang tidak punya jam terbang pelayanan yang tinggi. Tetapi coba saudara lihat Syaul yang bukan siapa-siapa, tetapi dia dipakai oleh Bapak Yahweh. Saya percaya kita pun yang mungkin tidak punya jam terbang pelayanan yang tinggi, kita yang tidak punya pengalaman pelayanan yang mumpuni, saudara percaya kita pasti juga akan dipakai Bapak Yahweh luar biasa. Kalau saya percaya, saudara. Coba saudara lihat Syaul yang bukan siapa-siapa, tetapi dia dipakai oleh Bapak Yahweh. Nah, kita pun pasti akan dipakai Bapak Yahweh dalam kesederhanaan dan keterbatasan kita. Asal, nah saudara perhatikan ini, jangan ada pemberontaan ketika kita melayani Bapak Yahweh. Supaya apa? Supaya pelayanan kita itu bisa tetap continue, tidak berhenti di tengah jalan. Ini yang mesti kita pegang dulu, saudara. Supaya saudara itu jangan jadi orang yang merasa apa? Rendah diri. Orang rendah diri itu boleh enggak sih sebetulnya? Tidak boleh. Kalau saudara rendah diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merendahkan hati, benar. Tapi kalau saudara rendah diri di depan orang, itu keliru. Rendah diri itu bahasa lainnya apa? Minder. Jadi ini yang mesti kita pegang dulu, supaya saudara itu jangan jadi orang yang gampang merasa rendah diri. Yang penting yang saudara pegang dua hal. Yang penting ketika saudara melayani Tuhan, jangan pernah ada pemberontaan seperti Syaul. Tapi nurutlah, Bapak Yahweh itu mau bawa saudara kemana? Mau dipakai melayani Tuhan seperti apa? Nurut saja sama Bapak Yahweh. Yang kalau saya bahasakan, bahasa gampangnya gelundungi wae. Ya gelundungi saja. Nurut, ikuti arusnya Roh Kudus mau bawa saudara kemana? Ikuti saja. Jangan saudara berontak. Sama seperti Abraham. Kalau saudara bisa seperti Abraham, itu jauh lebih baik. Ketika dia disuruh keluar dari tanah kelahirannya, yang secara di tanah kelahirannya Abraham itu sudah nyaman. Dia bisa melakukan apapun, dia banyak saudara-saudaranya di sana. Ketika suatu kali nanti dia mengalami satu masalah, banyak orang yang akan menolong Abraham. Tapi pada waktu itu Bapak Yahweh itu bisa dikatakan kasih satu perintah yang tidak jelas kepada Abraham. Disuruh pergi kemana? Hanya dikatakan pergilah ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau akan kutunjukkan berarti sudah dikasih tahu kemananya belum? Belum. Tapi Abraham waktu itu banyak tanya enggak saudara? Enggak. Dia nurut begitu saja. Bahkan dia tidak bertanya, ada apa Tuhan? Kenapa Bapak Yahweh? Tidak.
Yang pasti, Bapak Yahweh tidak akan memberikan misi besarnya kepada Avram di Ur Kasdim, karena Ur Kasdim itu tahtanya setan. Ur Kasdim itu tempat maksiat, saudara. Ayahnya Avram sendiri yang bernama Terah itu juga penyembah setan. Bukan hanya penyembah berhala, tapi penyembah setan. Maka kalau misi besarnya Bapak Yahweh dikerjakan Avram dari Ur Kasdim, tidak bisa. Karena kitab suci sudah memberitahu, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Tidak bisa, maka Avram mesti keluar. Setelah keluar namanya diubah dari Avram jadi Avraham. Supaya apa? Supaya Besalem Elohim. Karena kata Besalem Elohim itu punya nilai gematria 248. Sedangkan nama Avram gematrianya hanya 243. Maka di tengahnya ditambahi huruf He, sehingga namanya bukan lagi Avram tapi jadi Avraham. Maka dengan demikian ditambah huruf He, itu ditambah gematria 5 lagi. 243 ditambah 5 ketemunya berapa? 248. Disitulah Avraham sekarang sudah Besalem Elohim. Persis dalam citra Elohim. Karena apa? Dia tidak ada di lingkungan penyembah setan lagi, tetapi dia ada dalam lingkungannya Bapak Yahweh. Jadi yang pertama, saudara jangan suka merasa rendah diri. Dan di situ pokok saudara pegang dua hal. Yang pertama, jangan sekali-sekali saudara disuruh pelayanan apapun, itu saudara berontak sama Bapak Yahweh. Yang pertama itu. Yang kedua, pokok patokannya, seorang pelayan Tuhan itu tidak boleh bermasalah dengan jemaat. Pelayan Tuhan itu tidak boleh bertengkar dengan jemaat. Tidak boleh. Apalagi punya masalah apapun dengan jemaat, itu tidak boleh. Perhatikan, seringkali saya memberitahu, tegel saudara, jubin saudara, tempat pelayan Tuhan berdiri di tempat ini, itu satu tingkat lebih tinggi dari jemaat. Jubin atau tegel yang satu tingkat lebih tinggi, ini bukan semata-mata supaya yang melayani di sini biar lebih mudah kelihatannya. Oh tidak. Itu punya filosofi saudara, ada filosofinya. Artinya seorang pelayan Tuhan itu yang pertama dilihat. Yang kedua kalau dilihat, dia harus jadi teladan, dia harus mesti jadi contoh, jadi panutan. Maka jangan sekali-kali seorang pelayan Tuhan itu bertengkar sama jemaat, itu tidak boleh. Kenapa saya katakan tidak boleh? Ibarat di sebuah medan pertempuran. Jemaat itu prajuritnya, sedangkan pelayan Tuhannya, katakanlah pelayan Tuhannya itu seorang pemimpin pujian. Saya sebut seorang pemimpin pujian itu seorang panglima perang yang sedang mengajak prajuritnya perang melawan kuasa kegelapan melalui apa? Puji-pujian. Coba saudara renungkan, bagaimana jadinya kalau panglima perangnya itu bermasalah dengan prajuritnya, punya masalah dengan prajuritnya, bertengkar dengan prajuritnya. Misalkan prajuritnya ada masalah dengan pelayan Tuhannya, dengan panglima perangnya, bukannya berdamai tapi malah ribut. Coba saudara renungkan, kira-kira prajuritnya itu bisa perang dengan hati enggak kira-kira saudara? Tidak bisa. Dia akan melihat, kamu ngajak aku perang, laung kamu sama aku aja lagi perang. Kan begitu. Paham saudara? Ini atau kamu ngajak aku perang, laung kowe mbak aku saya perang kok. Gitu loh. Tidak bisa. Maka saya ingat, dulu ketika di tempat ini ada seorang pelayan Tuhan, yang saya sebut tidak hanya senior, tapi super senior. Dan saya tahu dia bermasalah bertengkar dengan jemaat. Saya skorsing pelayan Tuhan itu saudara. Saya ingat saya skorsing dia 3 bulan. Waktu itu saya skorsing dengan baik-baik. Karena saya hargai dia seorang yang super senior. Saya tidak sebut dia saya skorsing. Saya katakan saya akan kasih kesempatan yang muda-muda untuk mengembangkan kemampuannya. Tetapi rupanya dia salah tangkap. Saya skorsing tidak mudeng.
Gara-gara dia bertengkar dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dia merasa disaingi. Bayangkan, begitu ngajak prajuritnya perang, apa iya prajuritnya itu bisa perang dengan hati? Nah, ini dua hal yang mesti saudara pegang. Saudara tidak perlu merasa rendah diri, tapi dua hal saja yang saudara pegang. Yang pertama, jangan bermasalah dengan Tuhan. Yang kedua, jangan bermasalah dengan jemaat Tuhan. Itu harus. Jangankan pemimpin pujian, saudara. Ya, saudara boleh cek, saudara boleh tanya usher atau penyambut tamu, penyambut jemaat di tempat ini. Berdirinya saja, itu saya arahkan. Usher atau penyambut tamu, penyambut jemaat, itu saya sebut bukan sedang menyambut jemaat biasa. Tetapi usher itu sedang menyambut tamunya Bapak Yahweh. Amin. Jemaat Tuhan itu tamunya Bapak Yahweh, ya kan? Jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini berarti kan bertamu ke rumahnya siapa? Bapak Yahweh. Berarti jemaat Tuhan itu tamunya Bapak Yahweh. Berdirinya usher saja itu saya arahkan. Nek usher pas sedang menyambut tamunya Bapak Yahweh, ngobrol sendiri, adep-adepan begini, jemaat datang dari sana. Lalu jemaat itu yang duluan mengulurkan tangan memberi salam kepada usher. Saya kasih tahu, itulah atau saat itulah usher itu sudah gagal menjadi seorang usher. Harusnya yang terulur dulu tangannya siapa? Jemaat atau ushernya? Ushernya. Tapi nek ushernya malah misalkan ngerumpi, ya toh, ngomongke Lombok Brambang, Bawang, sehingga ndak konsen. Ada jemaat datang, akhirnya jemaat dulu yang mengulurkan tangannya. Shalom Bu, selamat sore, selamat pagi. Kalau sampai jemaatnya dulu yang mengulurkan tangannya, Anda yang seorang usher mesti tahu, saudara sudah gagal menjadi seorang usher. Karena seorang penyambut tamu, namanya saja yang menyambut, berarti yang mengulurkan tangan dulu harusnya ushernya. Jarak 2 meter, tangan harus sudah terulur. 2-3 meter dengan jemaat yang datang, tangan harus sudah terulur. Ya, senyum tangan sudah terulur. Menyambut jemaat Tuhan, tamunya Bapak Yahweh yang datang. Di tempat ini nih, sekalipun kita kehilangannya kecil, tapi terus terang saya ketat, saudara. Tidak sembarangan soal pelayanan. Maka dulu ketika ada orang datang ke tempat ini, saya pas diajak pelayanan Pak Yakub pada waktu itu ke Jakarta. Orang itu begitu sampai sini tanya sama ibu saya, Pak Nino kemana Bu? Oh Pak Nino lagi diajak pelayanan Pak Yakub ke Jakarta. Oh kalau Pak Nino tidak ada, saya siap menggantikan Pak Nino. Dalam hati saya yang dikasih informasi, lawang kowe bunglon. Kalau di tempatnya pengagung Yahweh, panggil-panggil Yahweh Yesua. Tapi nanti di gereja Allah dan Yesus azan maghrib. Lah piye itu? Mau khotbah di sini. Ya rusak imannya jemaat di sini. Yang ketransfer rohnya yang tidak baik, yang begitu. Tapi begitu orang itu masuk ke tempat ini, dia lihat pelayanannya tertata dengan rapi, step by step pelayanannya itu rapi dari awal sampai selesai. Sejak saat itu dia tidak berani menawarkan diri lagi menggantikan saya di tempat ini. Ya. Karena apa? Memang tak ketati. Karena apa? Sekali lagi yang kita layani itu bukan manusia. Tetapi yang kita layani siapa? Bapak Yahweh. Ya mesti genah gitu loh. Lawang kita melayani manusia saja genah kok. Betul enggak saudara? Ya toh? Kita punya acara, kita melayani tamu-tamu kita yang datang, genah apa enggak? Waktu kita nyugati makan, apa piringnya duncal-duncal ke? Ya, coba makan, dewe. Kan enggak begitu, ya toh? Bahkan pada saat melayani kita tidak jarang munduk-munduk, mari makan, kita ambilkan gitu loh. Lah kok melayani Bapak Yahweh sembarangan? Ya enggak boleh. Tetapi saya bersyukur di tempat ini, dari usher sampai dengan worship leadernya, sekarang puji Bapak Yahweh dibuat Bapak Yahweh semakin baik.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara pegang dua hal ini. Yang pertama ketika saudara melayani Tuhan, jangan pernah saudara berontak sama Bapak Yahweh. Saudara mau dibawa Roh Kudus kemana? Ikuti gerakan itu. Karena saya percaya Roh Kudus bawa kita kemana, itu pasti membawa kita kepada kebaikan. Bukan yang jahat, bukan yang tidak baik. Mesti baik, saudara. Saya saksikan diri saya sendiri. Saya dulu kan tidak pernah mau jadi gembala. Tapi ketika saya coba taruh, saya letakkan ego saya. Di situ saya biarkan Roh Kudus bawa saya kemana, coba saya ikuti. Sekalipun pada saat coba saya ikuti, ada hal-hal yang saya tidak nyaman. Di situ manusia saya, ego saya sedikit, ya bisa dikatakan ada berontaknya. Weh, lah kok ngene? Lah kok ngene? Kok ngene? Kok ngene terus? Tapi ketika saya coba total serahkan, ya sudah Roh Kudus, Engkau mau bawa saya kemana? Yang saya sebut dengan tak gelundungan nih. Ya sudah, saya melihat memang ketika Roh Kudus bawa, dia bawa saya kepada satu hal yang baik. Saya juga percaya kepada saudara di tempat ini. Tidak hanya yang melayani Tuhan di tempat ini, saudara yang menghidupi pergumulan apapun, coba saudara jangan berontak. Roh Kudus mau bawa saudara kemana? Nanti buktikan saudara tidak berontak, hasilnya mesti happy ending. Amin. Mesti baik, hasilnya mesti baik. Tapi kalau saudara berontak, ya nasibmu kayak Saul iki. Ya toh? Dia tidak kontinu pemerintahannya, tapi berhenti di tengah jalan. Jadi pokok dua hal ini yang kita pegang. Gampang enggak saudara sebetulnya? Gampang. Kita jangan berontak Tuhan. Yang kedua, jangan bermasalah dengan jemaat. Itu sudah gampang. Tadi kita sudah diberitahu saudara, bisa dikatakan pelayanannya Syaul berhenti di tengah jalan. Dan endingnya itu tidak happy ending, itu karena pemberontakannya Syaul kepada Bapak Yahweh. Nah sebetulnya Syaul itu berontaknya apa sih saudara? Yang pertama, Syaul itu berontaknya, dia tidak menumpas habis bangsa Amalek seperti yang diperintah Bapak Yahweh. Habisi. Itu bisa saudara lihat di dalam kitab 1 Samuel 15, saudara-saudara sekalian. Ketika Syaul menjadi raja, ada satu perintah penting dari Bapak Yahweh, yang saya sebut perintah itu cuman sayangnya gagal dia laksanakan, yaitu menumpas habis orang-orang Amalek. Jangan sampai tersiksa, jangan ada sisa. Itu perintahnya dari Bapak Yahweh. Cuman sayang, satu perintah penting ini gagal dilakukan oleh Syaul. Dan perlu saudara ketahui bahwa kegagalan Syaul ini berakibat sangat fatal untuk orang-orang Israel. Bahkan untuk bangsa Israel. Baik bangsa Israel zaman itu, maupun bangsa Israel zaman sekarang ini. Zaman pemerintahannya sekarang ini. Jadi sebetulnya kalau bangsa Israel sekarang sedang mengalami banyak masalah, itu bukan semata-mata karena akibat dari patung lembu emas yang mereka buat di kaki Gunung Sinai. Bukan semata-mata karena itu. Tapi juga karena tidak tegasnya Saul menjalankan perintahnya Bapak Yahweh. Dan yang lebih mengejutkan lagi saudara, ternyata kegagalan Syaul itu bukan karena ketidaksengajaan. Ternyata itu bukan karena tidak sengaja. Tapi gagalnya Syaul menumpas habis bangsa Amalek, rupanya itu karena kesengajaannya Syaul melanggar perintahnya Bapak Yahweh. Dan itu bisa saudara lihat dan buktikan di ayat-ayat yang saudara lihat di depan ini. Di kitab 1 Samuel 15 ayat 1-9. Saudara baca sendiri saja nanti di rumah. Karena nanti jadi panjang lebar saudara. Nanti ketika saudara membaca ayat-ayat ini, di situ nanti saudara bisa melihat bagaimana Syaul itu rupanya sengaja menggagalkan misinya Bapak Yahweh. Apa yang dilakukan Syaul ini saudara? Ini ibarat kalau di dalam militer, seorang prajurit
itu sedang melakukan satu tindakan yang disebut dengan insubordinasi. Insubordinasi itu satu tindakan yang melawan atasan. Di dalam militer, melawan atasan itu masalah yang sangat serius. Dan prajurit yang melawan atasan dengan melakukan tindakan insubordinasi itu pasti akan menerima sanksi. Baik sanksi secara fisik, sanksi secara administrasi, bahkan tidak menutup kemungkinan prajurit itu bisa mendapatkan sanksi PDTH, yaitu pemecatan dengan tidak hormat. Karena apa? Karena prajurit yang melakukan insubordinasi itu dianggap gagal mengemban tugas. Nah, demikian pula dengan Syaul sebagai utusan Bapak Yahweh untuk menumpas habis Amalek. Syaul rupanya dia juga gagal. Syaul itu gagal menangkap maksud Bapak Yahweh, gagal memahami arti perintah Bapak Yahweh yang kedengaran sadis, musnahkan semua orang-orang Amalek, jangan ada yang tersisa, baik itu para wanita, lansia, anak-anak, teruna, bayi, dan seluruh ternaknya. Mau ternaknya itu bagus atau jelek, habisi, jangan sampai ada yang tersisa. Dengan kata lain, Bapak Yahweh sedang ngomong apa? Jangan ada belas kasihan sedikit pun untuk bangsa ini. Tidak boleh, harus dihabisi. Tetapi sekali lagi kita bisa melihat, rupanya Syaul itu gagal paham dengan perintahnya Bapak Yahweh. Dan ini membuat Bapak Yahweh itu rupanya sangat menyesal telah mengurapi Saul, sampai pada akhirnya Bapak Yahweh itu menolak Saul sebagai raja. Jadi kalau saudara renungkan, Bapak Yahweh itu sangat menyesal loh. Sudah mengurapi Saul, memilih Saul sebagai raja itu sampai menyesal. Gara-gara apa? Saul gagal paham. Dengan perintah yang kedengaran sadis ini dia gagal paham. Dia tidak bisa menangkap perintah yang terdengar sadis ini. Habisi semua orang-orang Amalek dan ternaknya. Nah, sebetulnya saudara, kalau kita renungkan, ada apa sih dengan Amalek itu? Karena kalau kita renungkan, kok Bapak Yahweh itu seperti sangat benci dengan Amalek. Sampai-sampai Saul yang menyisakan Agag, rajanya Amalek dan ternaknya yang bagus-bagus. Gara-gara itu, Syaul itu sampai dibenci Bapak Yahweh juga. Ya, jadi sebetulnya ada apa dengan Amalek? Kenapa Bapak Yahweh itu begitu benci dengan bangsa ini? Dan sampai-sampai mau menghapus nama Amalek dari ingatan semua orang. Sampai-sampai ketika Syaul menyisakan Agag dan ternaknya, Bapak Yahweh itu begitu menyesal telah mengurapi Syaul. Dan saat itu juga Yahweh menolak Syaul sebagai raja. Nah, sebetulnya ada apa dengan Amalek? Perlu saudara ketahui, saudara, bahwa bagi Bapak Yahweh, Amalek itu musuh bebuyutannya Bapak Yahweh. Kapan Amalek itu dijadikan musuh bebuyutannya Bapak Yahweh? Yaitu ketika tanpa sebab Amalek menyerang bangsa Israel di Rafidim. Di sini orang-orang Amalek itu sebetulnya ingin menunjukkan bahwa mereka itu lebih kuat. Mereka lebih berkuasa, tidak ada ketakutan dan kegentaran dengan Yahweh. Sekalipun mereka sudah mendengar dan melihat bahwa Tuhannya orang-orang Israel itu baru saja apa? Membelah lautan Suf. Di sini saudara, Amalek itu sangat ingin menunjukkan kalau mereka itu tidak takut dengan siapapun. Sekalipun itu Bapak Yahweh. Mereka mau tunjukkan. Itu Tuhannya orang Israel itu kan namanya Yahweh toh. Aku tidak peduli. Istilahnya begitu. Begitu orang-orang Israel sampai di Rafidim, tanpa sebab orang-orang Amalek itu tiba-tiba apa? Serang orang-orang Israel.
dipukul di situ, dan banyak orang-orang Israel yang mati pada waktu itu. Waktu itu Amalek itu juga sudah mendengar Tuhannya orang-orang Israel itu baru saja membelah lautan Suf. Tetapi rupanya ini tidak membuat mereka takut. Dan ketika Bapak Yahweh mulai memahami kesombongan orang-orang Amalek ini, di situ Bapak Yahweh mulai semakin benci kepada Amalek. Maka kalau saudara perhatikan, ketika ada ternaknya orang-orang Amalek yang disisakan Saul, Bapak Yahweh itu sangat marah. Karena apa? Karena misi Bapak Yahweh untuk menghapus nama Amalek dari ingatan semua orang yang ada di muka bumi ini apa? Gagal. Gitu loh. Begitu ada ternaknya Amalek yang disisakan satu saja sama Syaul, di situ Bapak Yahweh itu begitu marah dengan Syaul. Karena dengan demikian misinya menghapus nama Amalek dari muka bumi, dari ingatan orang-orang itu gagal. Kenapa? Kok cuman ternaknya saja yang disisakan? Bapak Yahweh ngamuk saudara, bahkan benci sama Syaul. Karena kalau ada ternak yang disisakan, pasti masih akan ada nama Amalek yang disebut. Lah nanti kalau ada yang tanya, iki sapine sopo? Ini sapinya siapa yang bagus ini? Oh, ini sapinya orang Amalek. Lagi-lagi nama Amalek masih disebut. Ketika nama Amalek itu masih disebut, itulah yang saya sebut misinya Bapak Yahweh menghapus nama Amalek. Itu gagal total. Disitulah Bapak Yahweh tidak suka saudara. Dan tidak kebetulan juga saudara. Kata Amalek itu memiliki nilai gematria 240. Dan ini sama dengan kata Ibrani Safek yang artinya dab. Dab itu artinya ragu atau keraguan. Dan keraguan di sini adalah keraguan kepada Bapak Yahweh atau kepada Tuhan. Tidak kebetulan kata Amalek nilai gematrianya kalau dihitung itu 240. Kata Amalek ini punya kemiripan kata yang nilai gematrianya sama dengan kata Safek dalam bahasa Ibrani. Safek itu artinya apa itu? Dab atau keraguan. Dan ragu di sini itu artinya ragu sama siapa? Bapak Yahweh. Coba saudara lihat. Amalek hurufnya seperti ini. Ayin, mem, lamet, kof. Ayin itu 70, mem nilai gematrianya 40, lamet 30, dan kof 100. Ini kalau dijumlah 70 tambah 40, 110, tambah 30, 140, ditambah 100, 240. Tapi kata Safek, nilai gematrianya juga sama. Safek itu disusun dari 3 huruf Ibrani. Samek, P, dan Kof. Samek nilainya 60, P 80, dan Kof juga 100. Ini kalau saudara total, 60 tambah 80, 140, ditambah 100, totalnya 240. Jadi dengan ilmu pengetahuan mereka, dengan semua filsafat dan agama dunia yang menguasai pikirannya orang-orang Amalek, inilah yang kemudian membuat orang-orang Amalek itu berpikir, benarkah ada Tuhan di dunia ini? Nah, itulah Amalek saudara. Sebuah bangsa yang saya katakan sekalipun sudah melihat kedahsyatannya Bapak Yahweh, tetapi tetap tidak bisa diyakinkan bahwa Tuhan atau Yahweh itu ada. Jadi kalau kita renungkan, tetap ada keraguan akan Bapak Yahweh di hati mereka. Jadi kalau kita renungkan saudara, Amalek itu begitu mengerikan. Yang pertama, tidak kebetulan kata Amalek itu punya nilai gematria yang sama dengan kata Safek yang artinya keraguan. Dan ini persis plek dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan apa yang mereka pikirkan itu persis plek.
Jadi ketika mereka pikirannya itu sudah dikuasai dengan filsafat-filsafat, dengan agama dunia mereka, maka sejak saat itu mereka berpikir sebetulnya Tuhan itu ada atau tidak. Dan kalau saudara perhatikan, ini persis yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Cuman saya lupa namanya, yang sekarang ilmuwan itu juga tidak percaya Tuhan. Karena kepintarannya dia merasa otaknya itu paling jenius, paling hebat. Sekarang orang itu tidak percaya Tuhan itu ada. Saya lupa namanya. Pokok orang itu sekarang duduknya di kursi roda cuman gini loh. Ya. Ada yang tahu namanya? Pernah lihat orangnya? Nah, orang itu. Sekarang karena dia tidak percaya Tuhan, saudara bisa melihat. Stroke, saudara. Dan itu stroke-nya stroke ngeri itu. Sampai dia hanya bisa duduk di kursi roda dan hanya begini. Matanya hanya bisa melotot ke atas. Bayangkan. Itu gara-gara dia tidak percaya sama Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa otaknya itu sudah paling jenius. Paling hebat. Siapa namanya? Hawking gitu loh. Stephen Hawking atau siapa itu kalau tidak salah itu. Dan yang membuat Bapak Yahweh lebih benci lagi dengan orang-orang Amalek. Ternyata keraguan Amalek kepada Bapak Yahweh atau sikap menyaksikan Bapak Yahweh ini, rupanya spirit keraguannya itu transfer ke orang-orang Israel. Pada waktu itu saudara, sekalipun orang-orang Israel itu baru saja melihat dan mengalami kedahsyatan kuasanya Bapak Yahweh, tetapi imannya orang-orang Israel kembali dilanda apa ini? Keraguan. Bahkan saking hebatnya keraguan itu, sampai-sampai mereka bertanya-tanya, Tuhan itu sakjane ada atau tidak? Yahweh itu, Bapak Yahweh itu sebetulnya ada atau tidak sih? Di sini saudara, ketika orang-orang Israel itu sudah ketransfer spirit keraguannya orang-orang Amalek yang meragukan Tuhan, asal mereka tahu saat itu yang sedang diserang oleh orang-orang Amalek itu tidak hanya fisiknya orang-orang Israel, tapi yang diserang apanya itu? Mentalnya orang-orang Israel itu jadi ikut kena serangannya orang-orang Amalek. Spirit keraguannya itu bisa transfer kepada orang-orang Israel. Coba kita baca bersama-sama. Shemot atau Keluaran 17 ayat yang ke-7. Shemot Keluaran 17 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, dan dia menyebut nama tempat itu Massa dan Meriba oleh karena pertengkaran Bani Israel dan oleh karena pencobaannya terhadap Yahweh dengan mengatakan, apakah Yahweh ada di tengah-tengah kami atau tidak? Kata-kata apakah Yahweh ada di tengah-tengah kami atau tidak, kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas itu seperti ini. Bapak Yahweh itu sakjane ada atau tidak? Gitu loh. Bapak Yahweh itu sebetulnya ada atau tidak? Tuhan itu ada atau tidak sih? Gitu loh saudara. Padahal kalau kita renungkan, kalau kita pikir-pikir, waktu itu orang-orang Israel itu tidak hanya baru saja melihat mujizat, tetapi mereka juga baru saja mengalami mujizat lewat apa? Keluarnya air dari batu cadas melalui tangannya Mose seperti ini. Mereka haus, mereka minta air minum. Tetapi saat itu tidak ada sumber air di sekitar mereka. Tapi karena Yahweh itu maha besar, dia pakai Mose, dia suruh Mose, acungkan tongkatmu, taruh di batu cadas itu, maka batu cadas itu akan mengeluarkan air. Dan saudara bisa melihat orang-orang Israel minum air semua ini, air yang segar. Tetapi rupanya mereka yang baru saja melihat dan mengalami mujizatnya Bapak Yahweh, rupanya kembali iman mereka dilanda keraguan. Nah ini kan kebangetan saudara. Baru saja mengalami mujizatnya Bapak Yahweh, tapi masih tidak percaya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita juga seperti bangsa Israel ini. Kita sudah
menerima pertolongan Tuhan. Kita sudah berkali-kali nonton mujizatnya Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita masih suka ragu dengan Tuhan. Indikatornya apa, saudara? Ketika saudara masih suka bertanya-tanya, ketika saudara berdoa, dan doa saudara tidak kunjung atau belum dijawab Tuhan, seolah-olah belum dijawab Tuhan. Lalu di situ saudara bertanya-tanya, sakjane sebetulnya Bapak Yahweh itu mendengar doaku atau tidak sih? Itulah keraguan saudara dengan Tuhan. Ya, jadi itulah yang saya sebut keraguan saudara dengan Tuhan, itu hanya berangkat dari satu pikiran yang sederhana. Saudara sudah berdoa, tetapi saat itu seolah-olah saudara belum melihat jawaban doa saudara, lalu pikiran liar saudara mulai ngotak-ngatik, mulai mengusik hati saudara. Dan di situ saudara mulai terpancing bertanya, sebetulnya Bapak Yahweh itu mendengar doaku atau tidak sih? Sebetulnya Bapak Yahweh itu ada atau tidak? Bahkan ada orang yang merasa saking lamanya doanya itu tidak dijawab-jawab, belum dijawab-jawab. Sampai ada orang yang mengatakan begini, Tuhan, aku sudah berdoa loh sama kamu. Tapi kenapa sampai sekarang ini sudah bertahun-tahun aku menunggu jawaban doaku, tetapi aku tidak pernah melihat jawaban doaku. Oke Tuhan, kalau memang begitu, aku anggap berarti kamu tidak mendengarkan doaku. Ya sudah Tuhan, kalau kamu tidak mendengar doaku, tidak mau mendengar doaku, aku anggap kamu sudah gagal menolong aku. Sampai ada orang yang seperti itu. Bahkan ada orang juga yang sudah percaya Bapak Yahweh karena dia menghidupi satu pergumulan yang lama. Waktu itu sampai terucap dari mulutnya, wis ora usah pergumulan-pergumulan. Sing penting carane golek duit piye. Ya, sing penting carane golek duit piye. Pergumulan doa ora penting. Kalau yang ngomong itu orang yang belum percaya Bapak Yahweh, yang belum disingkapkan kedahsyatannya Bapak Yahweh dari pola akar Ibrani, saya maklum. Cuman masalahnya yang ngomong seperti itu orang yang sudah percaya Bapak Yahweh. Yang ketika dia masuk ke akar Ibrani, dia banyak diajak melihat kedahsyatannya Bapak Yahweh seperti apa. Dia melihat, tetapi rupanya ketika dia menunggu jawaban doanya terlalu lama, dia sampai-sampai mengatakan, ora penting doa-doa meneh. Pergumulan-pergumulan ora penting. Sing penting bicarani saiki golek duit. Loh, ada yang seperti itu saudara. Ya, dan itu orang yang sudah percaya Bapak Yahweh. Di situ ketika saya mendengar orang ini mengatakan seperti itu, saya hanya berpikir, saya renungkan dalam hati begini. Lah kamu saja tidak benar gitu loh. Kamu bergumul untuk sesuatu yang kamu saja belum bereskan masalahmu dengan Tuhan. Bagaimana bisa Bapak Yahweh itu mendengarkan doamu? Sebetulnya Bapak Yahweh itu mendengarkan atau tidak saudara? Mendengar. Cuman yang terjadi apa sebetulnya? Ketika doa kita seolah-olah lama, jawabannya itu apa sebetulnya? Yang terjadi sebetulnya doa kita itu seperti membentur langit tembaga. Gitu loh. Jadi langit itu kan isinya udara sebetulnya. Cuman ketika kita doa seperti tidak ada jawaban, tidak kunjung datang jawabannya. Asal saudara tahu sebetulnya doa saudara itu sedang membentur langit tembaga. Lah karena membentur langit tembaga, ya tidak akan bisa masuk ke alam mujizatnya Bapak Yahweh itu tidak bisa. Pertanyaannya langit tembaganya itu apa? Langit tembaganya itu mesti barrier atau penghalangnya itu apa? Penghalangnya itu mesti ada sesuatu yang belum atau tidak kita bereskan dengan Tuhan. Kalau beres, mesti didengar enggak saudara? Mesti diberkati enggak kira-kira? Bahkan saya katakan
pasti diberkati. Amin. Nek bener ndak ada langit tembaganya, ya siapa yang mau, apa yang mau menghalangi doa-doa kita? Tidak ada. Saudara jangan pernah berpikir masalah atau dosa menipu, dosa membunuh, dosa mencuri, itulah langit tembaganya. Oh tidak. Ya saya katakan memang itu bisa menjadi langit tembaganya. Hal-hal itu bisa menjadi langit tembaganya. Saudara tidak mengembalikan milik Tuhan, itu juga bisa menjadi langit tembaga. Sehingga ketika saudara minta berkat kayak apapun, berkatnya itu sajane sudah turun atau belum? Sudah, neng kena apa itu? Langit tembaga. Nah ini mesti disingkirkan. Tapi saudara jangan hanya berpikir hal-hal itu saja yang menjadi langit tembaga. Tetapi saudara perlu renungkan hal-hal yang terjadi di sekitar keluarga saudara. Misalkan hubungan antara suami istri yang tidak sehat, yang tidak baik, yang selalu diwarnai dengan pertengkaran. Suami dengan istri ribut terus, bertengkar. Menantu dengan orang tua bertengkar, anak dan orang tua bertengkar, itu juga langit tembaga saudara. Yang akan menjadi satu barrier atau penghalang untuk doa-doa saudara diberkati Bapak Yahweh. Tapi kalau didengarnya sebetulnya sudah didengar atau belum? Sudah. Dan Bapak Yahweh itu pokok begini. Apa yang kita minta tidak bertentangan dengan kitab suci, mesti diberkati. Itu mesti diberkati. Tapi kalau belum turun-turun itu sebetulnya karena ada langit tembaganya. Nah ini yang mesti saudara singkirkan dulu, langit tembaga itu. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan seperti itu. Tuhan, kamu sudah gagal menolong aku. Padahal sebetulnya ada saudara, dalam kamusnya Bapak Yahweh itu gagal menolong kita ada? Tidak ada. Yang ada itu apa? Kita yang gagal menyelami cara-caranya Tuhan. Kita yang gagal memahami cara-caranya Bapak Yahweh. Tapi kalau Bapak Yahweh gagal menolong kita, itu tidak ada di dalam kamusnya Bapak Yahweh. Dan saudara mesti hati-hati. Karena sanksi dan ragu dengan pertolongan Tuhan, itu sebetulnya spiritnya Amalek. Sanksi dan ragu dengan Tuhan, itu sebetulnya spiritnya Amalek. Saudara hati-hati. Bapak Yahweh itu sangat benci dengan spirit yang satu ini. Karena spirit keraguan itu musuh bebuyutannya. Bapak Yahweh sama seperti halnya Amalek yang punya spirit keraguan itu. Yang adalah musuh bebuyutannya Bapak Yahweh. Saudara ragu sama Bapak Yahweh ini sajane iso nulung aku ya. Bapak Yahweh itu sebetulnya bisa menolong aku atau tidak ya? Begitu saudara ragu itu, hati-hati, Bapak Yahweh itu benci loh saudara. Bapak Yahweh tidak suka dengan sikap yang seperti itu. Jadi, kalau saya katakan dengan kata lain, doubt atau keraguan, itu sama dengan Amalek. Sama-sama dibenci Bapak Yahweh. Karena spiritnya sama. Tidak kebetulan ketika dibongkar dari pola Ibrani. Amalek nilai gematrianya 240, keraguan nilai gematrianya juga 240. Dan ternyata benar. Mereka yang merasa memiliki alutsista yang bagus, strategi perang yang jitu, di situ mereka mulai menyaksikan Tuhan. Tuhan itu ada atau tidak? Dan sebetulnya Tuhan itu kepake atau enggak sih? Kalau aku sudah pinter, sudah punya apa-apa, Tuhan itu sajane kanggur atau kanggo aku? Nah, sikap seperti ini saudara, yang saudara mesti hati-hati. Biasanya ini datang kepada orang-orang yang logikanya paling main. Ya, logikanya yang selalu main. Karena kalau saya bicara tentang iman, sebetulnya iman itu tidak pernah bisa berjalan bersama-sama dengan yang namanya keraguan, itu tidak bisa. Tapi kalau orang yang logikanya paling main, biasanya disuruh punya iman, itu sulit saudara.
Ya, orang yang terbiasa hidup dalam lingkungan logika, suruh main iman, tidak akan ketemu. Padahal, tapi kalau itu orang yang tidak percaya Bapak Yahweh, saya katakan wajar. Tapi kalau saudara itu sudah percaya Bapak Yahweh, saudara sudah dientenkan ke akar iman, akar Ibrani, sedangkan Ibrani itu bahasanya orang mana? Israel. Saudara tidak percaya dengan yang namanya miracle atau mujizat, saudara justru dianggap aneh. Ya, saya sering memberitahu, Perdana Menterinya Israel yang pertama, yang namanya Daud Ben Gurion, itu kan punya satu quote yang bagus. Di tanah Israel, orang yang tidak percaya kepada miracle, justru orang itu tidak bisa disebut realize. Tidak bisa disebut seseorang yang realistis. Karena realistisnya orang Israel, sesuatu yang nyata bagi orang Israel itu apa? Sesuatu yang tidak kelihatan. Apa itu? Mujizat. Mujizat itu kan cara kerjanya tidak kelihatan. Tapi begitu mujizat terjadi bisa kelihatan wujud mujizatnya. Bagi orang-orang Israel, mereka sudah didoktrin sejak dahulu kala. Di Israel, orang kalau tidak percaya mujizat itu justru tidak realistis. Padahal mujizat itu sesuatu yang tidak kelihatan cara kerjanya. Tapi justru disebut yang realistis. Kalau kamu percaya kepada mujizat. Nah ini kan aneh saudara, bertentangan. Mujizat itu tidak kelihatan, realistis itu dari kata real. Artinya nyata. Artinya yang realistis itu ya yang kelihatan nyata. Tapi tidak untuk orang-orang Israel. Tapi seharusnya saudara belajar. Ya kalau saudara sekarang punya keraguan, apapun itu saudara belajar dari orang-orang Israel. Israel kenapa sih sampai muncul quote yang sangat, saya katakan sangat bagus. Di tanah Israel orang kalau tidak percaya mujizat dia tidak realistis. Itu munculnya quote itu karena apa? Perdana Menterinya pada waktu itu dia melihat sendiri. Israel tanahnya yang gersang tandus. Tapi Israel sekarang menjadi barometer pertanian dunia. Bukan hanya negara Timur Tengah. Tapi pertaniannya Israel, ilmu pertaniannya Israel itu jadi barometernya dunia. Orang banyak belajar dari ilmu pertaniannya Israel. Gitu loh. Nah, pertanyaannya kok bisa berhasil? Wong tanahnya gersang tandus tapi kok bisa pertaniannya berhasil? Itu karena apa tadi? Miracle. Karena mujizat gitu loh. Nah, kalau kita tidak percaya mujizat, kita katanya sudah dientenkan ke akar Ibrani. Imannya orang-orang Israel sama-sama imannya orang Israel. Kita tidak percaya mujizat. Logika kita ngomong lah, dokter ngomongnya aku sakit ini, sakit itu. Ya toh? Aku tidak mungkin sembuh. Orang dokter sudah ngomong begitu, ya sudah terjadi tidak sembuh. Betulan. Pasti tidak sembuh. Karena apa? Ketika saudara dididik, diajar dalam pola iman, logika saudara yang main. Tidak akan pernah terjadi saudara. Tapi kalau saudara bayangkan, Israel yang seperti itu saja bisa diubahkan Tuhan. Bahkan tanah pertaniannya lebih hebat dari negara manapun. Aku percaya mujizat di Israel terjadi, dalam kehidupanku juga terjadi. Nah mestinya kita punya iman yang seperti itu. Jadi tidak percuma gitu loh, ngerti saudara? Saudara mengentenkan diri saudara ke akar Ibrani, tapi pola iman saudara juga sama pola imannya orang-orang Israel. Ya, mereka melihat tanahnya tandus, tapi mata mereka sekarang melihat Israel itu jadi percontohan dunia. Ini masalah Syaul yang pertama, saudara-saudara sekalian dengan Tuhan. Dan ini saya sebut sebagai masalah besar untuk Syaul. Lalu masalah kedua yang saya katakan juga masalah keduanya Syaul dengan Bapak Yahweh, itu juga masalah yang besar. Sampai-sampai pada waktu itu Bapak Yahweh sampai menyesal mengurapi Syaul. Masalahnya saya sebut dengan hatati la Yahweh.
Apa maksudnya ini? Mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, bukankah hatatilah Yahweh itu artinya I have sinned against Yahweh? Aku sudah berdosa melawan Yahweh. Lalu maksudnya apa? Kok hatatilah Yahweh itu disebut sebagai masalah besarnya Syaul yang kedua, yang sampai-sampai hal itu membuat Bapak Yahweh itu menyesal telah mengurapi Syaul. Bukannya hatatilah Yahweh itu artinya aku sudah berdosa melawan Yahweh. Nah terus maksudnya apa? Aku sudah berdosa melawan Yahweh ini dengan hal itu menjadi masalah besarnya Syaul dengan Bapak Yahweh. Maksudnya adalah kita dengarkan hari Rison depan. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Karena kalau saya bahas sekarang, pulangnya besok pagi. Langkung ngantuk. Ya toh? Jadi sampai jumpa hari Rison depan, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk dalam doa. Kita berdoa.